Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, kemarin kita sudah membahas sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi ada sistem saraf, ada sistem hormon, dan yang ketiga sistem indera yang ada pada manusia. Kita sudah kemarin membahas mata, sudah membahas telinga. Yang belum kita bahas itu ini kulit, hidung, dan lidah. Hari ini kita akan membahas organ kulit, organ lidah, dan hidung. Anda bisa membaca materi ini di LKS halaman 64 sampai halaman 65. Pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan organ kulit ini organ kulit secara anatomisnya sebagai alat indera. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan organ hidung seperti ini sebagai alat indera. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan organ lidah sebagai alat indera. Nah, ini adalah organ kulit kita yang secara anatomis bagian dalamnya. Nah, di sini organ kulit. Ini kulit kita. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik, mekanoreseptor, seperti bisa merasakan adanya tekanan ini syaratnya. Bisa merasakan adanya panas, ini reseptornya. Bisa merasakan adanya dingin dan rasa sakit atau nyeri. Reseptor itu berupa ujung seperti ini, ada yang bebas seperti ini, ada juga yang ini diselubungi oleh kapsul jaringan ikat. Setiap reseptor itu hanya menerima satu jenis rangsang. Ini reseptor, dia hanya menerima rangsang berupa panas. Ini reseptor hanya menerima rangsang berupa sentuhan lembut. Ini reseptor yang hanya bisa menerima rangsang sakit atau nyeri, dan lain sebagainya. Nah, di sini organ kulit sebagai alat indera itu ada 5 tipe reseptor. Yang pertama ini corpus Meissner. Ini hanya merespon rangsang yang berupa sentuhan lembut saja. Sama seperti ini. Hanya bisa menerima rangsang berupa sentuhan lembut. Lalu corpus Pacini, ini bisa menerima rangsang berupa tekanan yang ada dalam kulit kita. Lalu corpus Ruffini seperti ini. Ini merespon rangsang yang berupa panas. Ada corpus Krause ini. Ini menerima rangsang berupa rangsang dingin. Lalu ada ujung saraf tanpa selaput. Ini ujung saraf tanpa selaput. Ini merespon rangsang untuk rasa sakit. Ini merespon rangsang untuk rasa sakit dan nyeri. Nah, selanjutnya yang kedua itu organ hidung kita, hidung kita sebagai alat indera. Di hidung itu ada serabut-serabut olfaktori.
itu berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia yang berbentuk gas yang ada di udara atau kemoreseptor. Nah, bagaimana mekanisme kerja indera penciuman dari hidung kita? Ada rangsang berupa bau wangi atau bau tidak sedap. Rangsang nanti akan masuk ke lubang hidung kita, akan masuk ke daerah sini, epithelium olfaktori, lalu mucosa olfaktori, lalu masuk ke saraf olfaktori di sini. Ini saraf olfaktori. Dari saraf olfaktori, rangsang tadi nanti akan menuju ke sini. Dari saraf olfaktori nanti akan menuju, dari saraf olfaktori ini nanti akan menuju ke otak. Kemana otak? Yang bagian talamus. Lalu menuju hipotalamus. Di sini nanti akan rangsang tadi yang berupa bau akan diolah di otak. Di otak baru kita nanti bisa menginterpretasikan, wah ini bau kotoran telek lencong, wah ini bau minyak wangi, dan lain sebagainya. Itu akan diinterpretasikan rangsang-rangsang itu melalui otak kita. Diterjemahkan rangsang bau tadi oleh otak kita. Selanjutnya lidah. Organ lidah sebagai alat indera. Lidah itu punya reseptor. Ini reseptor kuncup rasa yang peka terhadap zat kimia yang berbentuk cair. Ada yang peka terhadap rasa pahit. Ini bagian peka terhadap asam. Ini asin, dan ujung lidah itu bisa merasakan rasa manis. Pada lidah kita itu ada dua otot. Otot intrinsik itu melakukan gerakan yang halus. Otot ekstrinsik itu melakukan gerakan kasar saat mengunyah, menelan, dan mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Kita masih bicara tentang lidah kita. Nah, permukaan lidah ini pada kita selalu dilapisi oleh selaput lendir, membran mukosa, agar lidah selalu basah. Pada permukaan lidah kita itu ditutupi oleh 3 papila, 3 tonjolan-tonjolan. Yang pertama, papila circumfilata. Ini papila circumfilata. Itu papila dilingkari 8-12 saluran dan berada dekat pangkal lidah kita. Papila filiformis ini itu menyebar di seluruh permukaan lidah kita. Tonjolan yang ketiga itu papila fungiformis ini berbentuk jamur dan menyebar di ujung dan di sisi lidah kita. Kita masih bicara lidah. Fungsi lidah yang ada pada kita apa? Pertama, alat berbicara. Lidah untuk berbicara. Lalu membantu mengatur letak makanan ketika dikunyah. Lalu membantu menelan makanan. Lalu sebagai indera pengecap karena ada kuncup-kuncup rasa. Sehingga di sini kita bisa merasakan rasa pahit, rasa asam, rasa asin, dan di ujung lidah ini rasa manis. Nah, bagaimana organ lidah sebagai alat indera, mekanisme kerja indera pengecap? Yang pertama, makanan atau larutan berasa itu akan menempel pada lidah kita. Akan menempel pada bagian papila lidah. Nah, dari papila lidah akan dikirim rangsangnya ke saraf gustori. Ini masih
Dari saraf gustori nanti akan dikirim ke medula oblongata, ini bagian bawah otak kita. Dari medula oblongata akan dibawa ke talamus di sini, di otak bagian talamus. Lalu rangsang tadi yang berupa zat kimia tadi akan diolah di otak, diinterpretasikan di otak, diterjemahkan di otak, baru kita bisa menyimpulkan, cairan ini rasanya manis, cairan ini di lidah rasanya pahit, dan lain sebagainya. Nah, sudah berakhir materi 3 indera, yaitu dari lidah, kulit, dan hidung. Mari kita tutup pembicaraan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.